Iya. Jadi kalau range harga untuk desain kita ada tiga variabel, tiga apa pilihan yang bisa dipakai untuk paket silver yang paling murah, kemudian paket gold sama paket platinum, masing-masing 1,5, 2,5 sama 3 juta, tergantung tergantung jenis usahanya, tergantung mau main di start small atau langsung start big. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang, Mas, saya bisa bikin siomay, saya mau bikin siomay di pinggir jalan, saya baru awal bisnis, ya udah tak tawarin yang paket yang paling kecil. Atau kita bikin free design. Karena kita ada komitmen sebenarnya, Mbak, di cita-cita awal tadi kita pengen bantu kan, kita pengen bantu, ayo yang bisnis kuliner, biarpun jualannya cuma kecil tapi next time kan mau besar kan, kayak gitu. Ayo, daripada berat-berat, daripada susah-susah, ayo kita ambil, kita kasih free design, kemudian ibunya tinggal jualan, seperti itu. Ada yang sampai free design. Kalau untuk gerobaknya sendiri berkisar antara 2,5-2 juta gitu sampai 10 juta ada. Tergantung dari bentuk, ukuran dan materialnya yang dipilih. Jadi klien yang datang mulai dari start small sampai corporate ada. Itu juga bergantung dari ini ya, tingkat kesulitannya juga. Betul, betul. Jadi sama ukurannya, sama bahannya, kalau bentuknya lebih susah, biasanya kenanya lebih mahal. Iya. Gampangannya gini, waktu produksinya akan jauh lebih lama, kayak gitu aja. Jadi itu yang akan diakumulasikan sebagai cost, seperti itu biasanya. Oke. Bisa diceritakan Mas, plan bisnis ke depan ini rencana gimana nih? Ini kan sementara ini kan adanya kan di Surabaya aja nih, Yep. ya kan Rombonggo. Ada nggak sih rencana buat buka cabang mungkin ke mana gitu? Ya. Untuk buka cabang ini siap-siap nih Jakarta. Ya, Jakarta siap-siap. Jadi kalau kita ambil Jakarta, Purwokerto dapat lah. Jadi tengah-tengah pun nanti bisa ke handle. Sementara ini memang kendalanya karena memang kita hanya di Surabaya, kita hanya handle fokus untuk klien Surabaya. Untuk yang Jakarta sedikit kena beban tambahan yaitu biaya kirim. Ya, gitu aja. Jadi, tapi jangan khawatir, yang Jakarta udah ngantri, kita tunggu aja nanti kapan. Udah banyak, udah selalu banyak yang nanya. Deket gitu ya kalau mau pesen ya, nggak usah pakai ongkir banyak-banyak. Oke, ya kalau menurut Mas Norbi sendiri, Norbi namanya ya tadi. Norbi aja. Norbi. Prospek bisnis ini ke depan gimana nih Mas? Selama kita masih doyan makan, penjual makanan selalu akan muncul, biarpun itu kadang ada yang tutup segala macam, tapi yang buka akan selalu ada. Gampangnya gini, tren makanan itu kadang berulang, Mbak. Sama-sama pecelnya, besok di sana ada pecel yang dengan konsep berbeda, sama-sama ayam gorengnya, tapi bisa disebut nama lain dan lain sebagainya. Pokoknya selama orang masih ada yang makan dan jumlah penduduk nambah terus, makanan ini nggak akan berhenti. Nah, artinya apa? Artinya Rombongku bisa tetap eksis. Simpel ya. Iya. Oke, ada nggak sih Mas target omset gitu dari Rombongku untuk setiap produksi atau setiap lain-lain yang masuk gitu? Ada, kita selalu pengen tingkatkan. Jadi target untuk meningkatkan omset ini kita balik untuk pelayanan ke konsumen juga. Jadi yang dulunya kita pengen ini, Mbak, pengen bikin gudang produksi yang lebih besar. Yang dulu yang kita pakai sekarang kita ada 200 meter persegi, cuman untuk 2 tahun lagi itu harus jadi paling enggak 500 meter persegi. Karena kita masih ini nggak cukup kapasitas produksinya untuk space gitu. Karena banyaknya orang yang main di bisnis kuliner, karena mereka excitednya ya kalau jualan kuliner itu, kita sampai kewalahan kadang. Ya wis terpaksa kita tolak karena kapasitas produksinya
kita memang segitu dan kita menjaga kualitas, nggak asal terima order dan lain sebagainya. Contoh yang sekarang yang jadi kendala, kita ada order 400 gerobak. Iya, gimana bikinnya kalau ruangannya segitu kecil. Nah, mau tidak mau ke depan harus meningkatkan omset untuk bikin gudang yang lebih besar sehingga order-order itu bisa tetap dihandle dari yang korporat maupun yang perorangan, tetap kita handle. Kita nggak melupakan yang perorangan. Pesan satu aja bisa, pesan banyak apa lagi. Dengan senang hati ya. Iya. Oke, Mas, dan terakhir nih Mas, bisa ceritakan atau kasih tahu nih Mas tips sukses bisnis dari Romo sendiri. Tips sukses bisnis, Wah, gitu. Sebenarnya nggak ada tips khusus ya kalau aku ya. Cuman kalau sudah kerja, konsentrasi aja. Konsentrasi, kemudian fokus sama tujuannya. Ya. Kalau saya kebetulan ini Mbak, enggak pernah dapat tips-tips bisnis dari orang tua karena orang tua saya pegawai negeri. Ya, jadi tips-tipsnya itu ya kalau dari orang tua ya, kalau kerja sing pateng. Kalau sudah punya uang ditabung. Ini stereotip lah sebenarnya, tapi itu tak lakukan dan iso gitu loh. Ya seperti itu aja. Jadi apapun yang diomongkan orang tua kita apa? Kita pakai biarpun kelihatannya old school, loh, tapi jadi loh kayak gitu. Suruh nabung loh. Kita dulu kan suruh nabung kan? Ya nabung, oke. Kalau kerja sing pateng, ya pateng itu bisa dalam arti kalau orang lain kerja 7 jam sehari, kita bisa 10 jam misalkan kayak gitu. Konsentrasi, fokus sama tujuan dan kemudian selalu melakukan inovasi. Nah, yang kita akan lakukan adalah oke, kita jualan gerobak, oke, kita jualan desain untuk tempat makanan apa segala macam. Tapi harus ada plus poinnya, inovasi. Dulu zamannya yang jualan kebab nomor 1 di Indonesia, tahu ya Mbak ya? Itu gerobaknya masih gerobak biasa, ya. Kemudian kita tambahin satu aja plus inovasi, gerobaknya bisa nyala. Itu langsung luar biasa itu. Ya dari hanya bisa meningkatkan ini jualan bisnisnya seperti itu. Jadi orang sudah melihat itu sebagai inovasi, hanya sekedar nyala. Nah berikutnya akan ada inovasi-inovasi lain dari Romoku yang tentunya masih tetap hasilnya bisa dinikmati konsumen, klien kita. Jadi membuat menarik penampilan ya. Iya betul.